Para calon aparatur sipil negara dilarang ikut kampanye politik. Kenaikan harga cabai menjadi berkah tersendiri bagi para petani cabai. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, para calon aparatur sipil negara dilarang ikut kampanye politik dan calon ASN yang terlibat politik praktis akan disanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan seleksi ASN tahun ini berdekatan dengan pemilu serentak 2024. BKD Provinsi NTB telah mewanti-wanti para calon aparatur sipil negara yang tengah mengikuti proses seleksi untuk tidak terlibat dalam politik praktis maupun kampanye politik. Jika masih saja mengeyel, maka akan diberikan sanksi kepada para CASN yang telah lulus administrasi sesuai dengan peraturan yang telah ada. Ikut kampanye risikonya ya harus keluar. Oh gitu, bagian dari syarat. Kontrolnya dari media kita butuh. Siapa tahu, kita kan nggak sempat kita cek satu persatu, tapi ya teman-teman media kan bisa supaya jangan berkembang ya. Jika kita bisa cepat, kita ambil tindakan. Yang jelas mereka nggak boleh ikut berkampanye. Berdasarkan data milik Badan Kepegawaian Daerah NTB, setelah melewati masa sanggah, sebanyak 5.379 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi yang akan dilaksanakan mulai 10 hingga 27 November 2023. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Pemkab Lombok Barat alokasikan dana hibah pemilu 2024 ke KPU sebesar 24 miliar rupiah. Sementara itu Bawaslu Lombok Barat belum menyepakati dana hibah yang diusulkan karena keuangan daerah yang terbatas. Pemkab Lombok Barat gelontorkan dana hibah untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 ke KPU Lombok Barat sebesar 24 miliar. Sistem penggunaan dana hibah tersebut akan diberikan secara bertahap, 40% digelontorkan pada tahun 2023 dan 60% pada tahun 2024. Dana hibah sebesar 24 miliar telah disepakati KPU Lombok Barat. Sedangkan Bawaslu Lombok Barat mengusulkan sebesar 19 miliar dana pemilu, namun tidak bisa dipenuhi Pemkab Lombok Barat karena kondisi keuangan daerah terbatas. 40% anggaran yang harus kita berikan tahun 2023 kita sudah siapkan, ya kita sudah siapkan. Untuk sisanya 60% di tahun 2024 kami juga sudah siapkan di dalam rencana anggaran 2024. Tetapi itu sedang berproses sekarang. Ilham menambahkan kebutuhan anggaran berdasarkan usulan dari KPU maupun Bawaslu diakuinya cukup berat bagi pemerintah daerah sebab finansial daerah saat ini sangat terbatas hingga perlu dilakukan setiap pengalokasian pengeluaran secara cermat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah logistik pemilu 2024 telah tiba di KPU Lombok Tengah dan pendistribusian logistik ke TPS dijadwalkan awal Januari 2024. Sejumlah logistik pemilu 2024 seperti kotak suara, bilik suara, dan tinta sudah tiba di KPU Lombok Tengah. Logistik pemilu tersebut akan terus berdatangan secara bertahap dan ditargetkan tuntas pada Desember 2023. Untuk pendistribusian logistik pemilu ke 3.316 TPS, KPU Lombok Tengah targetkan awal bulan Januari 2024. Sementara pasca penetapan daftar calon tetap, KPU telah melaksanakan spesimen untuk surat suara dan sudah naik cetak pada minggu ini. Selanjutnya, KPU akan segera melakukan pengelolaan seperti pelipatan hingga pengepakan. Baru kemarin sudah di pasca penetapan DCT ini sudah dilaksanakan penandatanganan spesimen dan sudah akan naik cetak pada minggu ini, sehingga nanti kita harapkan pada akhir bulan November ini
semua logistik pemilu termasuk surat suara, bilik suara dan lain sebagainya itu sudah sampai di Kabupaten Lombok Tengah. Lalu kemudian kita di KPU Kabupaten Lombok Tengah akan segera melaksanakan pengelolaannya. Pengelolaannya itu dalam arti ada pelipatan, pengepakan dan lain sebagainya di gudang-gudang yang sudah kita sediakan di KPU Kabupaten Lombok Tengah. KPU Lombok Tengah hingga saat ini masih berkoordinasi dengan KPU Pusat terkait kerusakan dan kekurangan logistik pemilu 2024. Sebelumnya KPU Lombok Tengah menerima sebanyak 16.335 unit kotak suara dari jumlah kebutuhan sebanyak 16.604 unit kotak suara, sehingga masih kekurangan 269 unit kotak suara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana.
Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dan Dim 1620 Lombok Tengah ingatkan prajurit TNI tetap menjaga netralitas selama pemilu 2024. Sementara prajurit yang ingin ikut berkompetisi dalam pemilu diminta untuk mundur dari TNI. Prajurit TNI Kodim 1620 diingatkan untuk tetap menjaga netralitas selama pemilu 2024 agar tercipta pemilu damai dan berintegritas. Dandim 1620 Lombok Tengah menjelaskan TNI sepenuhnya netral dan prajurit TNI yang tidak netral akan disanksi hukuman militer sesuai peraturan yang berlaku. Sementara prajurit yang berkeinginan untuk ikut berkompetensi di pemilu 2024 diminta untuk mundur dari TNI. Mewujudkan pemilu jurdil, Forkopimda bersama KPU, Bawaslu dan pimpinan partai politik mendeklarasikan pemilu damai dan berintegritas. Netralitas tentunya kita full netral, tidak ada memberikan statement setiap ada kegiatan politik, kemudian kita juga tidak memberikan dukungan baik itu berupa kendaraan maupun fasilitas. Sementara itu di Kabupaten Sumbawa Barat juga dilaksanakan deklarasi pemilu damai dan kegiatan ini diharapkan menciptakan rasa aman dari proses tahapan hingga pelaksanaan pemilu 2024. Kita sama-sama di ruangan ini di Kodim 1628 kita mendeklarasikan untuk pemilu damai di tahun 2024. Damai ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan salah satu instansi saja, tetapi semuanya harus ikut berperan. Pada deklarasi pemilu tersebut, seluruh peserta berkomitmen mewujudkan pemilu damai dan berintegritas. Dari Lombok Tengah dan Sumbawa Barat, Emma Widiawati dan Topan Iswandi, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, kenaikan harga cabai menjadi berkah tersendiri bagi petani cabai. Namun para petani saat ini terkendala di perawatan karena sulitnya pupuk. Harga cabai rawit di sejumlah pasar di Lombok Barat meroket di atas Rp60.000 menjadi berkah tersendiri bagi para petani cabai yang siap panen. Salah seorang petani di desa Jagaraga Indah Kediri Lombok Barat, Sukri, mengaku gembira saat harga cabai meroket, namun mereka harus kerja ekstra untuk perawatan di tengah sulitnya mendapatkan pupuk dan banyaknya serangan hama karena cuaca panas. Saat ini, harga cabai masih bertengger di atas Rp70.000 per kilogramnya. Sementara dalam sekali panen, dirinya mengaku mendapatkan penghasilan lebih dari Rp4 juta pada areal 1 petak lahan. Ini karena kebun banyak. Hama Pak ya? Iya, hama. Tapi kan harga cabai sekarang lumayan tinggi Pak. Lumayan, harga mungkin sekarang udah 60 di tingkat petani ya. Tingkat petani kalau udah udah melonjak naik. Sebelumnya berapa di petani? Sebelumnya waktu murah 28, 25. Kendati tingginya harga cabai, petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk perawatan dan menjaga tanaman cabai serta panen cabai mereka supaya tidak dicuri oleh orang pada malam harinya. Dengan harga cabai yang kini masih meroket, Sukri mengajak kepada para petani untuk terus semangat menanam palawija terutama jenis cabai, meskipun sekarang tidak dipungkiri banyak yang gagal akibat faktor cuaca. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Ya pemirsa, objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros, dan selain menikmati Sky Bridge dan juga kupu-kupu Helena dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Sky Bridge Helena. Sky Bridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Sky Bridge ini. Ada anak-anak juga. Ya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan.
Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrakan lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai.
BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tradisi hadok atau tinju tradisional menjadi tradisi turun-temurun dari desa Atakori, Nusa Tenggara Timur, di mana atraksi hadok ini selalu dilakukan sebagai atraksi budaya saat hasil panen warga yang melimpah. Desa Atakore merupakan salah satu desa yang terletak di Lembata, sebuah pulau di sebelah timur Flores. Saya disambut dengan hadok, yaitu tradisi tinju ala Lembata. Hadok dimulai dengan berdirinya 2 orang di tengah arena pertarungan yang bertugas sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertarungan, menentukan pemenang sekaligus melerai bila terjadi kericuhan. Hadok ronde pertama dilakukan oleh 2 petarung cilik. Hadok biasanya digelar setelah Bako Mehede, yaitu acara syukur hasil panen kebun yang telah diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Nah, setelah tadi anak-anak kecil yang jadi peserta hadoknya, kali ini yang lebih dewasa nih, orang dewasa. Pasti lebih seru lagi. Cara ngajaknya pakai bahu. Sop, berantem sop. Tak seperti teknik tinju pada umumnya. Dalam hadok, bagian tubuh yang bisa dipukul adalah bagian perut ke atas. Dan bagian yang paling diincar adalah bagian muka lawan. Semakin banyak bagian muka dipukul, semakin besar kemungkinannya untuk menang. Kali ini kayaknya ketuanya nih, aduh seru banget. Rame, nih lihat tuh kan tadi bahunya tuh disenggol. Jadi cara ngajaknya tuh pakai bahu, disenggol gitu. Itu tandanya ngajakin bertanding. Udah gak sabar tuh kan mulai, padahal digajakin salaman dulu. Udah panas. Kali ini benar-benar lah, ini paling terakhir, paling klimaks. Bapaknya kasihan. Ya bapaknya jatuh. Nilai yang dicapai oleh Bapak Lagar adalah 100 dan oleh Bapak Nimo itu 99,99. Ya, pemirsa, Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang sudah terkenal hingga mancanegara. Salah satunya adalah upacara adat pemakaman asal Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Tradisi ini berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di Tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solo. Malam harinya saya menuju ke Tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Setelah meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir 5 bulan, nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Nah, menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa, Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya?
Bapak itu paling penting, terutama keluarga kami di sini. Sosok yang sangat dihormati. Ya. Setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah. Hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga, itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam dikasih, ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang, dan dikasih minum juga kopi susu dia. itu favoritnya. Minuman favorit Bapak ya, kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di tongkonan disebut dengan jenazah tomoluka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini, pemirsa. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.